wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Selamat Haryanto. Ini kita udah agak lama ya saya tidak update informasi tentang Pi Network. Nah, sekarang itu kan yang sedang berkembang nih mengenai harga Pi itu sendiri. Maksudnya harga tuh yang dibahas nih kan konsensus global ya, jadi kan ada konsensus global tuh yang menyatakan harga 1 Pi itu sekian, seperti itu. Nah, padahal core team sendiri sudah berkali-kali mengatakan bahwa selama mainnet tertutup ini nilai Pi itu sama dengan 0. Jadi belum ada nilainya, nilai Pi itu 0 rupiah, 0 dolar, 0 pound sterling. Belum ada nilainya, seperti itu. Nah, tapi banyak bahasan mengenai harga. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin mengomentari postingan dari channel Sekedar Info ya. Channel Sekedar Info ini 5 hari yang lalu. Sementara sekarang itu tanggal 5 Agustus. Nah, ini 5 hari yang lalu dia posting ini. Jadi mengenai harga ya. The price unit for 1 Pi is di sini 314.159 nih. Ini pakai koma ya, tapi komanya ini bahasa Inggris, berarti koma ini maksudnya titik nih. Jadi di sini 314.000 dolar gitu ya, 314.159 dolar. Ini nilai 1 Pi-nya. Oke, di sini ada gambarnya, ini digambarkan dari nilai 4 Pi terus turun ke bawah sampai 0,00000 sekian Pi ya. Di sini ada ini sekian dolarnya gitu, ada dikonversi ke dolar gitu. Nah, yang menarik adalah ada di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di urutan ke-6 ini ada 0,01 Pi. 0,01 Pi itu disetarakan dengan 3.141 dolar. 3.141 dolar. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Nah, padahal 0,01 Pi itu gas fee atau biaya transaksi yang dikenakan setiap Pioneer Pi itu melakukan transfer. Jadi setiap Pioneer Pi yang melakukan transfer itu ada biaya transaksinya. Nah, besarnya itu 0,01 Pi. Nah, sekarang kalau misalnya oke lah harga 1 Pi-nya itu 314.000 dolar. Maka biaya fee-nya maka biaya transaksinya atau transaksi fee-nya itu mencapai 3.000 dolar. Coba kita biaya transaksi itu 3.000 dolar coba. Ini kan nilainya besar banget. Oke, itu dari pribadi saya ya, maksudnya pendapat pribadi saya juga pernah ngedapetin tentang ini, tentang biaya fee ini, tentang transaksi fee ini. Fee transaksi pernah dapat juga saya dari channel YouTube gitu, yang akhirnya saya ngeh, oh iya itu kalau nilai fee-nya sampai ribuan dolar gitu, berarti biaya fee-nya juga gede juga kan jadinya gitu kan. Biaya transaksi, kok saya ngomongnya biaya fee mulu ya, biaya transaksi. Oke, sekarang kita komentari atau kita lihat pendapat dari komen-komen di sini. Ini kan banyak yang komen ya. Saya ingin menggarisbawahi ada satu komen nih yang menarik, dan komen ini direspon lagi, dikomentari lagi oleh beberapa teman juga ya. Jadi di sini ada Papeh Kuswik. Nah, dia menyatakan bahwa harga segitu membuat ekosistem jadi gersang. Harga segitu tuh maksudnya kalau 314.000 dolar ya. Kalau 314.000 dolar yang diklaim katanya itu adalah harga konsensus. Padahal core team sendiri itu sudah menyatakan tadi di awal saya bilang bahwa masa mainnya tertutup ini 1 Pi-nya itu masih 0, belum ada nilainya. Nah, jadi Pak Kusik ini berkomentar bahwa harga segitu membuat ekosistem jadi gersang, seperti dunia dipenuhi orang kaya tapi tak ada barang untuk dibeli. Semua orang tak butuh lagi jadi penjual, koin yang udah ada cukup untuk beli apapun. Nah, maksudnya gitu. Jadi karena mereka udah punya Pi dan nilai Pi-nya itu besar, jadi ya ngapain dia jadi penjual kan gitu kan, udah punya Pi banyak gitu. Kalau harga Pi itu sekitar 100 dolar, maka akan berkurang ketika dibelanjakan. Nah, jadi si Papeh Kusik ini membuat harga gitu ya, maksudnya harga yang pantasnya itu 100 dolar kayak gitu. Kenapa? Kalau di ininya dia nih, kalau harga Pi itu sekitar 100 dolar, maka akan berkurang ketika dibelanjakan. Nah, maksudnya gitu, kalau nilai Pi-nya itu 1 Pi-nya 100 dolar, maka pada saat belanja kan yang keluar Pi-nya tuh banyak Pi-nya, maka akan berkurang ketika dibelanjakan. Nah, gitu, jadi akan berkurang, dan kita akan berusaha untuk mendapatkan Pi untuk belanja yang lain dengan cara berjualan juga. Nah, ini ekosistemnya begitu. Jadi setiap pionir itu jangan cuma orientasinya belanja, tapi dia juga harus punya orientasi untuk menjual. Jadi kita
berputar ekosistemnya gitu. Nah, ini yang dimaksud Papegos ini begini, saya sependapat nih dengan Papegos ini. Jadi ya $100 pun udah tinggi banget kan, nilai $100 itu gitu. Nah, $10 juga tinggi, $1 aja kita dapetinnya gratis kan gitu. Oke, kita lihat respon dari yang lain. Nah, ini ada pola anak. Pola anak ini dia meresponnya dengan akan datang masa di mana manusia mau sedekah aja susah karena nggak ada yang mau menerimanya. Pernah dengar nggak gitu? Nah, ini ya nggak ada kaitannya dengan itu ya. Betul-betul kalau bisa nambang mengapa harus barter mobil? Ini juga saya kurang maksudnya. Nah, ini ada apa Aceh channel kripto. Ya, komennya Anda kurang memahami, pelajari lagi tentang berjalannya ekosistem Pi. Oke, dibalas oleh Pak Keswik. Anda tahu apa itu ekosistem? Gitu kan? Nah, ini dibalas lagi. Apabila sama siapa? Apa Aceh channel kripto ya? Apabila harga barang tinggi, hampir setengah pionir tidak bisa beli apa-apa karena dengan jumlah koin yang mereka dapatkan hanya sedikit. Paling mereka cukup buat beli sandal jepit sekali belanja dan koin mereka habis sekali belanja. Apakah ini yang dikatakan ekosistem seimbang? Apa Anda pikir koin Pi ke depannya Anda bisa menambang semudah Anda tambang sekarang? Nah, ini dari si ini tadi ya, merespon apa si Papeh Keswik ini tadi. Jadi maksud dia kalau harga barang tinggi itu berarti nilai Pi-nya dinilai kecil ya, berarti kan barangnya jadi tinggi. Nah, karena kita dapatnya sekarang ini udah kecil, Pi-nya itu menambangnya 0,016 ya di Agustus ini ya, 0,016. Nah, maksud dia kita nambang tapi cuma bisa buat beli sandal jepit kayak gitu maksudnya si apa Aceh channel kripto ini gitu. Jadi harga Pi-nya tuh harus tinggi gitu maksudnya dia. Oke, kita lihat jawaban dari Papeh Keswik. Nah, ini ya. Ini Papeh Keswik ini menjawab lagi. Makanya saya bilang Anda tidak mengerti ekosistem karena Anda hanya berpikir untuk berbelanja dengan koin yang sudah dimiliki. Nah, ini. Jadi banyak sekali pionir yang orientasinya gitu. Nih, orientasinya karena Anda hanya berpikir untuk berbelanja dengan koin yang sudah dimiliki. Jadi udah dapat koin, udah kita fokusnya belanja gitu. Belanja ya dalam arti memperkaya diri sendiri kan. Udah dapat koinnya gratis, terus pengen tinggi harganya gitu kan, pengen beli segala macam yang kita butuh gitu. Buat kegayaan bisa jadi. Beli rumah, beli mobil ya kan gitu. Jadi banyak yang berpikir seperti itu, pionir-pionir. Nah, terus kita lanjut ya. Dan Anda tak mau koin habis. Jadi nggak mau koinnya habis. Jadi punya koin 100 misalnya, Pi 100 Pi. Nah, 100 Pi ini kalau bisa buat beli seluruh dunia kan gitu. Apapun yang dia mau dengan 100 Pi itu gitu. Kalau semua orang cuma berbelanja, penjual datang dari mana? Nah, ini yang saya sepaham dengan ini gini. Dalam ekosistem, semua harus berputar. Ada penjual. Penjual juga membeli dari penjual lain. Semua saling membutuhkan. Nah, itu yang dimaksud ekosistem itu kayak begitu. Yang dimaksud dalam ekosistem, pionir ini jangan hanya orientasinya membelanjakan, tapi juga kita belanja gitu. Belanja. Menjual, tapi kita juga menjual. Jadi ekosistemnya jalan. Nah, itulah yang dimaksud dalam apa namanya? Penjelasan beberapa moderator dan juga mungkin yang diharapkan dari core team ini, itulah yang dimaksud barter kayak gitu. Jadi kita barter, masing-masing kita barter barang. Kayak misalnya kalau dicontohin sama siapa tuh yang nyebut pionir bebek dungu, Teja gitu ya, Chandra Teja kalau nggak salah, Pak, saya biar agak sopan gitu nyebutnya Pak Chandra Teja. Itu kan nyebut pionirnya bebek dungu. Saya udah lihat video dia tentang menggambarkan barter. Nah, barter yang dimaksud sama dia itu ya secara sederhana, padahal barter kan nggak sesederhana itu, rumit gitu. Tapi udahlah, saya nggak dalam mengomentari itu ya. Tapi yang jelas kalau di dalam video Pak Chandra Teja itu, ya kalau mau barter langsung aja sama barangnya. Misalnya beras, yang butuh beras, terus yang butuh cabai ya udah aja beras tuker sama cabai gitu. Ya itu mah emang bener kembali ke zaman batu. Nah, justru harus ada alat untuk membarter itu biar nanti orang yang perlu barang lain tidak harus punya barang yang orang butuh itu. Maksudnya si A butuh barang C, si B butuh barang D. Nah, si A sama si B ini nggak perlu punya barang itu, dia cukup punya Pi. Nah, Pi ini bisa di barter kayak gitu, Pak Chandra Teja yang paling ganteng sedunia. Nah, itu jadi saya sependapat nih, jadi kita nih pionirnya harus juga bagaimana kita bisa menjadi penjual gitu ya, menjadi vendor. Nah, kita kan dapat koin Pi lagi tuh dari situ kayak gitu. Nah, kalau mekanisme bagaimana kita jadi vendor dan kita jadi pembeli, itu saya ada video YouTube juga di channel saya ini. Itu yang
judulnya Ngopi ya, Ngobrol Pi Network. Itu saya diskusi dengan teman-teman saya. Di situ ada. Oke guys, karena udah terlalu panjang nih, udah 15 menitan. Sebetulnya masih ada lagi komen-komen yang lain. Tapi ini ya melebar ya ini bahasannya. Jadi saya cukup yang tadi saja. Kalau teman-teman pengen lihat komen-komennya nih, saya buka dulu. Nanti bisa di pause videonya. Oke ya, banyak juga yang negatif sih, tapi ya nggak masalah lah. Oke guys, gitu dulu ya untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan bareng-bareng.